mungkin di dunia ini Sobat Ambiar ya, apalagi kalau kita terus berikhtiar dan juga berdoa. Pun juga kita tahu kisah Denada di mana putri tercinta beberapa waktu yang lalu memang didiagnosa leukemia, tapi alhamdulillah sudah dinyatakan sembuh. Nah, kali ini kita ingin tahu perkembangannya seperti apa. Iya, ya kan? apa kabar Aisyah? Dan sekarang Dan gimana? ini juga janda juga loh. Kenapa sih janda lagi sih, Wi? Memang hari ini spesial untuk yang masih Cendes. Memang episode Kesempatan buat mereka untuk lebih bahagia lagi. Betul. Ya. Dan semoga kesembuhan putrinya bisa membuat dia semakin bahagia dan semakin tenang lagi untuk menjalani hidup. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Denada. Selamat pagi. Kak Denada, apa kabar? Denada. Auranya semakin glowing loh. Kamu glowing banget ya. pagi-pagi. Iya dong. Menyala. Besti. Kak Denada sehat ya? Alhamdulillah aku seneng deh ketemu kalian di sini diundang lagi. Kita juga Makasih seneng ya. loh. Aku senang lihat kamu yang makin kurus ya. yang satu itu, yang kedua berseri-seri kayaknya lagi jatuh cinta. Oh, sama siapa sih? Kayaknya yang jatuh cinta justru yang Kalau aku mah always jatuh cinta. iya benar. Ini bukan jatuh cinta. Apa? Jatuh ke lubang yang sama. Kak Denada, kami semua di sini ucapkan terima kasih. Adanya kok Aisyah nggak diajak sih? Aisyah kan di Singapura. Oh, masih di Singapura. Aisyah tuh di Singapura. Sekarang udah sekolah deh. Udah sekolah kelas 4 SD. Baru aja mau naik-naikan ke kelas 5 SD. Oke, kita mau kasih lihat dulu ya kabar dari Aisyah Aurum yang sekarang alhamdulillah kondisinya sudah semakin membaik. Alhamdulillah, Dan amin ya rabbal sekarang kita juga alamin. tahu bahwa sudah mulai belajar mengejar ketertinggalan. Betul. Silakan Kak. Hari pagi-pagi Ambiar. Jadi gimana sekarang kondisinya? Kak? Kayaknya alhamdulillah makin membaik. Alhamdulillah. Jadi terima kasih buat doa dari semua juga. Aisyah tuh sekarang berarti udah 4 tahun setelah kemo terakhirnya dia ya. Kalau bahasanya tuh kalau nggak salah namanya tuh remisi. Jadi masih ada di dalam masa remisi gitu. Dan masih kontrol rutin juga gitu. Masih kita jagain juga. Akunya juga masih banyak parnonya juga. Tapi mungkin wajar ya. Gitu. Wajar. Tapi pelan-pelan kita sama-sama belajar saat ini untuk kembali ke membiasakan diri dengan kehidupan yang dimana dia udah mulai sekolah, udah mulai ngerti berteman, bersosialisasi. Kalau dulu tuh kehidupan dia hanyalah di klinik, di rumah sakit, bertemannya dengan sesama pasien, dengan dokter, dengan perawat. Sekarang dia udah punya teman-teman di sekolahnya dia yang dia bisa bilang, oh this is my bestie, she is my bestie. Udah mulai, ibu I think I have a crush. Ya udah mulai yang kayak gitu. Jadi udah mulai kayak ada di fase itu. Jadi setiap detikku aku bersyukur kepada Allah, dan aku juga mendoakan semua para orang tua sekarang yang sedang mendampingi anaknya berjuang. Aku doakan semoga Allah memberikan kalian semua kemudahan. Amin. Semoga segala treatment yang dilakukan dijalani semua berhasil dengan baik. Amin. Dan semoga anak-anak Indonesia sekarang ini lagi berjuang untuk sembuh, segera diberikan kesembuhan, kesehatan. Amin. Dan Seperti tidak sedia patah kala semangatnya Denada juga memberikan inspirasi buat begitu banyak sekali orang. Tapi kalau kondisi fisiknya yang berubah itu sekarang apa? Perubahan yang positifnya? Perubahannya sekarang sepatunya 41. Ini udah nyamain dong. Kadena berapa? 41. Aku 42 sih. Oh, beda 1 loh. Tapi umurnya kan sekarang Kalau aku umur 11. Aisyah Desember ini 12 tahun. 12 tahun, 41. Iya, 41. Ini bisa pakai yang gini-gini loh, lama-lama kan pasti. Udah bisa pakai ya, udah bisa lumayan kayak ganti-gantian gitu. Terus tingginya juga masya Allah gitu. Ya banyaklah hal-hal yang mungkin kalau yang pernah dan tahu anaknya menjalani kemo sekian lama gitu, ada hal-hal yang kita rasakan sebagai keajaiban gitu, melihat dia tumbuh besar dan bertumbuh setelah dia menjalani treatment heavy itu, seberat itu, selama itu gitu. Jadi kalau ngelihat dia itu kan setiap kontrol diukur ya, tingginya dia, beratnya dia, giginya dilihat, semuanya apa yang kayak gitu. Nah itu hal-hal yang kita bersyukur sampai
Masya Allah rambutnya juga pelan-pelan kembali tumbuh kembali. Jadi banyak yang Kita kan tahu ya kalau kemo dengan beberapa cycle-nya itu apalagi ini bertahun-tahun ya, ada efek yang pada akhirnya mungkin harus disembuhkan perlahan. Nah kalau sekarang kondisi fisik bukan hanya kondisi fisik Saja dalam yang arti diperhatikan. kata misalnya tingginya berapa, tapi di dalam organnya itu Lebih ke sendiri mental, seperti ya. apa yang bisa kamu ceritakan? Yang pasti sih yang kelihatan banget itu dari masalah kulit aja deh. Aisyah tuh punya eksim, jadinya eksim. Jadi dia kulitnya sangat amat sensitif sekarang. Dan dia punya eksim. Jadi eksim itu katanya itu dokternya bilang karena respon imun tubuhnya dia yang selama 2 tahun tuh ditekan dengan kemo. Begitu kemonya berhenti, imun tubuhnya tuh seperti bereaksi gitu, bebas gitu. Nah, Berarti nggak boleh kena udara yang terlalu gimana atau dia makanan. kena krim apa gitu-gitu aja kadang-kadang bisa sensitif banget. Jadi Sabun, eksim, sabun juga. sabun segala macam itu Mau nggak satu. mau sabunnya semua dari dokter. Harus semua nggak dari dokter sih, Dek. Cuma kita jaga banget jadi yang sensitif gitu-gitu. Makanya kan aku sampai bikin si Deodoran. iya itu buat Iya. dia. Terus udah gitu juga yang lain adalah kekuatan kakinya itu kayaknya dia kena pengaruh juga. Jadi banyak yang anak-anak yang menjalani kemo selama sekian lama itu biasanya merasakan kakinya tuh lebih lemah. Jadi dia tuh gampang jatuh, gampang kesandung, Bisa berdiri lama gitu. gampang capek. Gampang capek, Capek. Terus kalau temen-temennya tuh dia kadang suka kecil hati gitu. Teman-teman saya kok bisa main soccer, main bola kok bisa segitu, saya kok nggak bisa kecapean gitu. Yang kayak Tapi begitu. pelan-pelan ya kita Pelan-pelan. yakin bahwa mukjizat Tuhan itu ada. Terlalu banyak yang kita harus Tuhan syukuri. itu. Jadi Betul. yang kayak begini-begini kita jalani aja pelan-pelan. Semoga ya diberikan mohon kecepatan doanya, dalam mohon kesembuhan. doanya. Tapi kita juga mau kasih lihat, tadi terlepas kalau misalnya masalah fisik, kakinya kurang kuat, cuman kita juga melihat semangat yang sangat luar biasa dari Aisyah. Aisyah. Suka bikin konten dance sama mamanya dia ya. dance, Oke, suka kita mau dance kasih lihat dulu banget. kontennya seperti apa. Jadi dance itu adalah passionnya dia Oke. dari mulai dulu. Iya. Jadi pada saat dia tuh kemo dulu lagi drop-dropnya badannya dia di opname, dia itu salah satu yang membuat dia itu terhibur dan bikin semangatnya dia bangkit lagi itu adalah kalau misalnya dia minta sama aku, ibu boleh nggak tolong bilang sama pasien yang lain, satu ruangan tuh kan bisa ada 5-6 pasien kan, buka yang lain, aku kepengen perform, pengen dance, minta diputerin K-pop, habis itu dia dance di tengah-tengah, jadi aku permisi sama satu, excuse me, anak saya mau ini, tapi kan karena mereka semua orang tua ya, dan itu anak-anak, jadi mereka kasih buka semuanya dan semuanya, wah kayak gitu, dia perform di tengah-tengah, nanti kalau dia udah mau perform, nanti perawatnya datang. Mami katanya, kita bantu ya, Aisyah mau ini, mau dance. Iya, itu nanti ada 2 perawat datang, yang satu megangin ininya, infusan, yang satu lagi jadi backup dancernya dia. Jadi yang kayak gitu. Jadi memang dance itu menjadi satu hal yang Booster selalu jadi ya, passion, boosternya iya. dia. Nah sekarang di sekolah dia ngambil ekskulnya tuh dia minta dance. Aku yang deg-degan, tapi karena di sekolahnya gurunya semua tahu background kondisinya dia, jadi udah tahu kalau misalnya buat dia tuh mungkin porsinya agak sedikit dikurangi. Dan ada melihat Aisyah dengan apa yang dia lewati selama ini, kemudian juga kita tahu banyak hal yang harus dijaga termasuk fisiknya, tapi dengan semangat yang luar biasa bikin konten dance, kamu tuh ngelihatnya gimana sih semangatnya dia? Aku selalu bilang bahwa aku tuh bersyukur sekali Allah tuh menitipkan anak yang Masya Allah ya, yang luar biasa kepadaku. Aku belajar banyak sekali, disadarkan akan banyak sekali hal melalui dia gitu. Dan untuk seseorang anak dengan usia sekian gitu, aku merasa dia adalah salah satu pertolongannya Allah untuk aku. Ya, pasti. Dena, apa yang bisa kamu pelajari dari permasalahan hidup kamu yang kamu lihat dari semangat seorang Aisyah? Ada di satu masa waktu itu Aisyah tuh lagi drop banget kondisinya, dia di opname dan aku harus pulang ke Indonesia di hari yang sama untuk nyanyi, udah kontrak. Jadi seharian itu dia di opname, aku udah kayak aduh rungsing sendiri karena aku bilang aduh aku mesti ke Indonesia, udah kontrak tapi anak ini lagi di opname dan lagi drop banget kondisinya. Rupanya dia nangkep itu, terus dia ngeliat aku lagi duduk itu, dia dari atas tempat tidur, dia lihat aku, dia coba bilang, ibu kenapa? Dia bilang. Terus aku bilang, ya aku bingung karena aku malam ini harusnya pulang ke Indonesia, harus kerja. Terus dia bilang gini, siapa yang mau dapat rezeki? Terus aku bilang aku. Siapa yang mau dikasih Allah kerja? Aku. Dan kau ibu, dia bilang gitu. Itu rezeki. Aku belajar yang namanya kata bersyukur, aku belajar yang namanya kata ikhlas, berserah,
dan bekerja keras dan selalu percaya bahwa Allah itu sudah mempersiapkan yang terbaik semuanya buat kita. So, So hadirnya Aisyah tuh buat kamu begitu berarti, mengajarkan begitu banyak sekali nilai-nilai kehidupan. ya, she's my lifesaver ya. Dia penyelamat hidupku. Tapi juga yang membuat hebat tuh ibunya ya, Denada. Ya, sehingga Denada, anaknya kamu cinta tuh kasih. berhati besar dan berjuangnya luar biasa. Hebat banget. Dan membawa ini tuh setiap harinya tuh dengan semangat dan senyum. Aduh. Itu yang dibutuhkan bukan Itu yang cuma dibutuhkan. oleh kamu, tapi juga buat Sobat Ambiar yang sampai dengan sekarang masih berjuang dengan permasalahannya mereka masing-masing. Buat kita juga ya. Betul, Harus buat kita. dicontoh Kak Dena tuh ya. Apa Dena. aja orang taunya lihatnya happy. Selalu Kamu tuh ada tidak- harapan. Iya, dia Itu tidak yang menunjukkan paling penting. kekhawatiran. Iya betul. Dena, tapi kita juga mau bilang terima kasih banyak ya dengan semangat kamu, termasuk juga Aisyah kalau kita lihat di media sosial dengan segala macam kontennya. Cuman menjadi pertanyaan begitu banyak sekali Sobat Ambiar, kenapa sampai dengan sekarang kalau kita lihat Aisyah itu selalu masih kamu tutupin dengan stiker wajahnya. Kenapa ya Dena? Kenapa Kak? Sebenarnya ada perbedaan alasan antara dulu sama sekarang. Oke. Kalau dulu karena dulu itu ya dia sakit gitu, dan dia itu dulu ingat kan aku pernah cerita Ya. cermin di rumah semua aku tutupin Ya, karena dia nggak happy dengan looknya dia. Jadi aku pikir kalau dia sendiri nggak happy melihat diri dia di kaca, maka dia nggak happy dong kalau orang Ya. melihat dia dengan keadaan seperti Ya. itu. Tapi Kalau setelah sekarang alhamdulillah semuanya udah kembali baik. Aku punya alasan lain. Pertama memang alasannya keamanan, karena kan dia keamanan dan kenyamanannya. Karena kan dia di Singapura, aku di sini, kita banyak LDR nih, dan aku banyak nggak sama dia untuk menjagain dia, untuk mendampingi dia. Jadi supaya dia nyaman, supaya keamanannya dia juga satu. Dan yang kedua mungkin kalau kita yang umat muslim, kita percaya sama yang namanya ain juga gitu. Jadi ya nantilah ada suatu hari nanti dia sudah dewasa mungkin, dimana kalau memang dia mempunyai keputusan sendiri untuk Buka aja mah. Gitu ya. dan ya it's her choice. Tapi dia sempat ada protes gak atau pertanyaan, kenapa sih sampai sekarang muka aku masih ditutupin, sementara mungkin teman-temannya yang sudah melek dengan gadget, mereka dengan Udah terbiasa. Atau begitu suka selfie ekspresifnya bareng, mereka kan? posting segala macam. Iya, itu anak tuh seneng banget dengan bikin lagu. Anak itu seneng bikin lagu, anak itu seneng perform, sehingga dia memang pasti pernah juga nanya gitu, kenapa sih ibu gitu. Tapi ya akhirnya aku kasih pengertian ke dia bahwa nanti ada umurnya di mana kamu boleh melakukan itu, tapi sekarang kamu masih underage. So Tapi dia main gadget nggak? Main sosmed nggak? enggak, dia tidak punya akun sosmed, tapi dia suka ngelihat YouTube kan. Iya. Nah, kalau dia lagi ngeliat YouTube tuh dia suka bikin nanti ini sendiri, edit video sendiri. Oke. Terus dia suka bikin lagu-lagu sendiri. Dia udah mulai nyiptain lagu-lagu sendiri, Ki. Wow. Dia bikin lirik sendiri. Terus liriknya lucu-lucu banget gitu ya. Mudah-mudahan deh. Ya, Dena, tapi kita acungi jempol ya, karena bagaimanapun banyak orang lupa bahwa begitu banyak sekali anak-anak zaman sekarang diberikan akses untuk memiliki media sosial, akun media sosial, padahal mereka masih underage. Betul, Dan setiap betul. platform media sosial juga kan Betul. pasti ini punya peraturan umur minimal untuk Betul memiliki akun sekali. ya. Oke, Dena, kali ini kita akan mengajak kamu untuk berpindah tempat. Yes. Kali ini kita akan mengajak kamu untuk bermain dalam Roda Ambiar. Siap ya? Kita punya tantangan di sini, Dena. Silakan putarkan roda ambiar Silakan ini ya. diputar. Dan lakukan tantangan. Bismillah. Dena dalam roda ambiar. Buka chat terakhir dengan Jerry Aur. Dari Auru. Gila kali. Coba. Buka Kan udah chat baik-baik lagi aja dengan mantan kan. suami. Ayo. Buka chat terakhir Ayo. dengan Jerry Aur. Alhamdulillahnya kita tahu. Alhamdulillahnya kan kita tahu Kayaknya hubungannya kalau udah yang baik-baik satu buat yang aja. satunya. Kok tahu sih, King loh? Ayo nggak usah dibaca ya, aku bacain aja. Boleh. Nggak ada di sini, Deng. Ada. Di mana sih handphonenya berapa menit? Tapi komunikasi lancar kan? Komunikasi lancar. Lancar ya. Kenapa harus Masa sih, ditutupin Kak, kalau nggak ada ditutupi? apa-apa? Udah bacain aja, Ayo baca Kak. aja. Ya bentar. Sama Ade lihat. Oke. Apa sih? Ada. Sebutkan satu kalimat terakhir chattingan bersama dengan Jerry Aurum. Adanya comel juga, Kak. Enggak, mana pernah. Apa? Comel, kakak tahu sendiri. Dia nggak comel, paling dia save nomornya Jerry Aurum. Nah, Apa? cuma ini. Hello. Ini jangan ini gua aja yang bacain. Silakan. Gua aja yang bacain. Aku aja yang bacain ya. Ya. Halo. Halo Cum, dia tuh kalau panggil aku tuh Lecum. Apa itu kan, Lecum? Itu nanti ada ceritanya lagi. Ya udah, Pokoknya itu ya Lecum. udah, kakak baca Halo dulu. Cum,
Kamu rencananya apa buat ngerayain ultah Aisyah? Ada plan apa untuk ultah si kecil, Cum? Gitu. Udah gitu doang. Kok kamu nggak bales sih? Bales, aku bales. Lu langsung jadi kompor lu. Halo Cum, sorry baru bales ya. Aku rencana mau bawa dia nginep di hotel Cum, tapi masih nggak tahu yang Emang di Cum aquarium. tulisannya? Oh, Cin juga. Halo Cin. Cum. Oh emang panggilannya Nggak Cum. percaya banget sih kalau ini dia. Nih, kayaknya orang lagi nonton deh. Soalnya barusan tiba-tiba dia typing. Tapi bagus ya, maksudnya mereka komunikasinya lancar demi anak. Ini nih yang harus ditiru ya. Oke, itu dia chattingan bersama dengan Tuh kan, Jerry dia Aurum. typing, pasti dia lagi nonton nih. Pasti dia lagi nonton kita. Mas Jerry Aurum kesini dong, ke pagi-pagi Mas Jerry, aku udah baca. ambiar. Sini. Aku udah baca. Ya. Kamu masih bisa Mas, ada waktunya. Yuk lagi. Oke, silakan kita lagi. putar roda Lagi, ambiar Kak, berikutnya. lagi. Ya, Ayo dong, yuk. Perlihatkan 5 DM terakhir di Di Instagram. Instagram. 5 DM terakhir. Sebentar, gue mau nanya, ini sejak kapan sih ada item ini? Sejak. Udah lama. Ayo dong. Udah lama. Jangan dihapus-hapus, Kak. Soalnya Ayo, kita Kak. dengar katanya Ayo, Denada Kak, ini buka. lagi deket sama orang tapi sukanya DM-DM-an. Gila, enggak. Emang lu? Maaf ya, gue nggak suka. Oke. Oke, dah. Pagi-pagi ambiar. Mas Robi Purban ngapain? Arlina, itu Habis promo pasti. Bantuin ngepromoin. Ngirim konten. Purba. Nggak ada Nggak ini. ada, iya. Ini Romi Faisal, nih orangnya. Iya. Kayaknya Kembar. handphonenya yang itu deh yang banyak Nggak rahasianya. ada. Gue nggak ada apa-apaan di sini. Itu siapa tuh? King. I love you Itu nih siapa tuh? Kak? Nggak tahu. Ini nih. Nggak tahu aku Ya Allah, siapa. Kak. Bukan, Ini bukan. Siapa, Kak? Nggak tahu. Ya Allah. Kok ada siapa? Ya Allah. Kok Ya Allah. Jordan? Ih, bajunya bagus Aku nggak banget tahu Jordan. dia siapa. Ih, Jordan bagus Siapa banget. Jordan Chu? Jordan Chu. Dia habis posting pakai lagu aku. Allah Jordan Chu. Akbar. Kok tulisannya I miss you? Enggak. Dia habis posting pakai lagu aku tuh. Iya, terima kasih banyak. I wanna Ya. marry you. Marry you. Tapi buat Kak Denada, semoga Kak Denada dan juga Aisyah selalu diberikan kesehatan. Amin, ya Robbal. Terus berkarya dan juga memberikan inspirasi buat kita semua bahwa setiap masalah selalu ada jalan keluar. Amin. Kita akan kembali saat lagi tetap di pagi-pagi. Jordan Chu.